Harta boleh ditinggalkan tapi akan habis dijual anak menantu. Kalau mau kekal abadi, itulah dia sistem wakaf dalam Islam. Wakaf 3, la yurasu tak boleh diwariskan, wala yuhabu tak boleh dihibahkan, wala yuba'u tak boleh dijual. Ini tanah saya wakafkan karena saya mendengar ceramah Ustaz Somad tadi malam di Masjid Bukit Indah Sukajadi. Karena ceramah Ustaz Somad di Masjid Bukit Indah Sukajadi tadi malam tentang Utsman bin Affan yang mewakafkan sampai 1400 tahun, saya pun ikut macam dia. Ini tanah saya wakafkan, nanti akan dibangun ruko dan hotel di atasnya. Hasilnya tak diambil oleh saya, tak diambil anak saya, tapi diserahkan untuk biaya operasional masjid. Amin. Lalu pengurus Masjid Bukit Indah pun ramai-ramai pergi ke kantor BPN, Badan Pertanahan Nasional. Pas dicek, rupanya tumpang tindih 5 orang punya tanah. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Tanah yang Bapak wakafkan itu kemarin udah kami cek di BPN. Semana? Masalah rupanya tanahnya Pak. Karena masalah, itulah aku wakafkan. Kalau tak masalah bagus ku jual, kata dia. Makanya kita ini disuruh beramal lillahi ta'ala. Usolli fardhu subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bukan karena bermasalahi ta'ala. Saking banyaknya masalah baru. Ustaz Somad, Bapak pengurus masjid, itu yang di sana itu saya wakafkan semua. Punya siapa? Entah tak punya siapa. Yang boleh kita wakafkan itu punya kita. Terbuka pintu hati kita. Sekarang kalau udah cerita wakaf, pasti yang ada di kepala orang Islam, wakaf tanah kuburan, tanah masjid, semuanya wakafnya wakaf pasif, tak menghasilkan duit. Tanah kuburan, ada orang nyewa kuburan. Ini yang mau mati sewa, ini VVIP 500.000, ini yang VIP, ini kelas ekonomi bertiga satu lubang. Nah, ada tanah kuburan tidak menghasilkan apa-apa, tanah masjid tak menghasilkan apa-apa. Tapi mestinya berpikir kita, ini tanah wakaf satu petak, di atas tanah wakaf itu dibangun kondominium 100 lantai ke atas. Tanahnya wakaf punya masjid. Bayangkan itu, yang punya satu kondominium itu paling murah 1 miliar sekarang. 1 miliar paling murah. Bayangkan kalau 100 lantai, satu lantai ada 4 kondominium, ada 4 flat sampai ke atas 400. Kamarnya berapa? Bayarnya berapa? Belum lagi orang yang sewa punya masjid. Barulah masjid kita tidak lagi ada kota. Sekarang banyak orang marah, Ustaz, tolong Ustaz sampaikan di masjid-masjid supaya kalau khotib sedang khutbah jangan lagi ada kotak jalan, jangan ada kota, terganggu saya dengan kota. Wakaf kau mana? Kalau ente tak setuju kotak berjalan di masjid, maka wakafkan satu tanah, bangun ruko kondominium di atas, takkan ada lagi kota. Betul? Selama umat Islam tidak berpikir tentang wakaf produktif, wakaf yang menghasilkan duit. Kami kuliah di Al-Azhar Mesir, dari mulai S1, S2, S3 sampai habis kuliah, pengiriman dai-dai, semuanya dari mana itu? Mesir bukan kaya, Al-Azhar dapat duit dari mana? Azhar punya tanah wakaf tapi menghasilkan duit. Oleh sebab itu bapak-bapak, ibu-ibu malam ini yang punya tanah wakaf, ikut sahabat ketiga Utsman bin Affan, maka wakafkanlah tanah sejauh mata memandang, wakafkan. Ruko ada 3, ruko 1, ruko 2, ruko 3. Untuk apa banyak-banyak? Ini ruko saya 1, saya wakafkan ke Masjid Bukit Indah. Nih, setuju apa tak setuju? Yang bilang setuju yang punya ruko aja. Ruko 1 pintu harganya 1 miliar, sewanya 1 tahun 50 juta. Bayangkan kalau ada bapak malam ini 10 orang,
lalu kemudian dia wakafkan, lalu kemudian wakaf, selama ini duitnya masuk kantong dia, tapi lalu kemudian dia katakan 10 orang saja satu pintu 50 juta, 10 orang 1,5 miliar, maka taklah lagi kembang kempis nyawa pengurus memikirkan listrik, memikir. Dan kita pun tak sepanas ini. Kenapa? AC bisa dibuat banyak. Ini memang AC banyak, tapi tak hidup tak tidak.